Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk seluruh kebaikan Tuhan atas hidup setiap kami. Terima kasih kalau hari ini kami masih boleh mendapatkan anugerah kebaikan Tuhan untuk kami boleh datang beribadah bersama-sama di rumah Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon Kau memurnikan setiap kami dengan firman-Mu, dengan belas kasihan-Mu Tuhan. Kalau ada yang belum murni di dalam hati kami, Tuhan tolong murnikan. Kalau ada kelemahan-kelemahan di dalam diri kami yang mungkin tersembunyi di hadapan manusia, tetapi tidak tersembunyi di hadapan Tuhan, mohon Tuhan juga memulihkan. Mohon Tuhan juga menguatkan setiap kami. Ya Tuhan, kami butuh penguatan, penghiburan, pertolongan dari firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami pada saat ini. Mohon pertolongan Roh Kudus bagi kami semua, sehingga waktu kami baca, renungkan firman-Mu, kami bisa memahami, bahkan kami bisa lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan mohon pertolongan Roh Kudus juga bagi hamba-Mu dalam segala kelemahan, kekurangan, keterbatasannya, supaya ia juga dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sikat gigi, hirup udara. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Cakep. Saudara, saya bawa salam dari keluarga besar STT Saat, Sekolah Tinggi Teologi Seminari Alkitab Asia Tenggara yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Bagi Bapak Ibu Saudara semua, kiranya Bapak Ibu Saudara semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan senantiasa diberkati Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang diberi judul Sardis. Sardis saudara, bukan sadis, bukan sardin juga, tapi Sardis ini nama salah satu jemaat dari 7 jemaat yang ada di Wahyu 2-3. Awakening from spiritual deadness, kebangunan atau kebangkitan dari kematian rohani atau kematian spiritual. Mari kita buka Alkitab kita dari Wahyu 3 ayat 1-6. Wahyu 3 ayat 1-6, saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya di Alkitab masing-masing. Wahyu 3 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita saya yakin dan percaya senang dengan yang namanya terima kado, saudara ya. Kalau kita dikasih kado sama seseorang, apalagi kadonya terlihat besar, wow, hati kita pasti senang. Kita bertanya-tanya apa nih isinya, apalagi kalau bungkusannya bagus, packaging dan kemasan sudah diikat kita, wah cakep ya. Wow, kita bisa rasa senang. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa saya kira juga senang, saya pun senang. Satu kali waktu saya SMA, saudara, saya pernah dapat kado yang tidak terlupakan oleh saya. Seorang teman memberikan kado cukup besar, bungkusannya bagus, diikat pita juga, kertas kadonya bagus. Waktu saya terima, dia waktu berikan kepada saya mengucapkan banyak terima kasih. Aduh, terima kasih perhatiannya, dikasih kado. Saudara, saya nggak sabar, ingin tahu apa isinya. Dari luar kelihatan istimewa, dalamnya saya duga juga istimewa. Cepat-cepat begitu pulang ke rumah, saya buka, mulai dari pitanya saya buka, kertas kadonya karena bagus bukanya perlahan-lahan ya supaya bisa dipakai lagi mungkin untuk kemudian hari. Begitu saya sudah buka kertas kadonya, di dalamnya ada kertas yang lain, ada kertas kado lagi yang lebih jelek. Saudara, saya buka kertas kado yang lebih jelek itu, masih ada lagi kertas koran.
Saudara, kertas korannya saya buka, ada lagi kertas koran berikutnya. Buka lagi, ada lagi kertas koran berikutnya. Buka terus menerus, berlapis-lapis kertas koran, makin lama makin jelek dalamnya saudara. Dan sampai makin ke dalam, kertas koran, kertas bekas, kertas minyak udah nggak karu-karuan. Sampai terakhir, dari yang gede buka, sampai terakhir kecil saudara. Terakhir kecil saya penasaran isinya apa. Kalau isinya cincin berlian masih nggak apa-apa dah, saya dikerjain begitu ya. Tetapi terakhir begitu saya lihat isinya, satu kotak mika buatan tangan teman saya itu dari mika plastik saudara, transparan, dikasih alas kapas dan di atas kapas itu ditaruh ini saudara. Kok nggak keluar? Ini dia. Kulit kacang saudara, kulit kacangnya cuma separuh lagi, nggak ada kacangnya. Jadi bener-bener kulit itu nggak ada guna saudara waktu saya terima. Ya ampun, ini namanya kado PHP, pemberi harapan palsu saudara. Udah seneng-seneng ternyata dalamnya kulit kacang. Nggak ada guna, nggak ada makna saudara. Aduh, itu teman saya kayaknya ada sentimen pribadi sama saya ya, ngasih kado begini sama saya. Saudara kasih Tuhan, minggu depan gereja Kalam Kudus Surakarta akan merayakan HUT ya saudara ya. Akan berulang tahun, mengucap syukur untuk ulang tahun, untuk kasih pemeliharaan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau misalnya diri kita atau komunitas gereja kita ini seumpama kita jadikan kado buat Tuhan. Karena Tuhan pemilik gereja ini bukan? Waktu ulang tahun, sang pemilik harus kita kasih kado dong. Sebagai ungkapan syukur kita mau bawa kado buat Tuhan. Dan kadonya itu adalah diri kita maupun komunitas gereja kita ini. Kira-kira kado yang seperti apa yang kita berikan kepada Tuhan? Kalau kita tidak hati-hati dan mawas diri, jangan-jangan bisa seperti kado prank atau kado PHP yang tadi saya contohkan saudara. Jangan-jangan dari luar saja kelihatannya kertas kadonya bagus. Ada pita emasnya, ada bungkusannya mengkilap. Tapi begitu Tuhan buka, dalamnya makin dibuka, makin gak karu-karuan. Makin bobrok, makin lusuh, makin jelek. Yang paling dalam, jangan-jangan kita juga seperti kulit kacang itu di hadapan Tuhan saudara. Karena gak ada maknanya, gak ada artinya. Di luar saja kelihatannya hidup, kelihatannya bagus. Tapi dalamnya ternyata buruk. Tetapi dalamnya ternyata tidak hidup alias mati. Sebagaimana yang menjadi judul tema kita pada hari ini. Saudara kasih Tuhan, suatu gereja bisa terlihat bagus reputasinya di depan manusia, tapi buruk realitasnya di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Saudara sebagai diri pribadi ya, diri kita ini bisa terlihat baik di depan orang. Misalnya kita rajin beribadah, nggak pernah terlambat ke gereja. Kita kalau dikasih tugas pelayanan, kita tanggung jawab. Jadi penyambut, kita pasti menyambut dengan ramah. Kita jadi pengurus, kita mengerjakan bagian kita dengan penuh semangat. Tapi saudara, hati kita yang tersembunyi dan waktu kita sendirian ketika tidak ada orang, mungkin orang gak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Dan waktu dia bisa lihat sampai kedalaman hati kita, sampai diri kita yang tersembunyi, mungkin Tuhan tahu sesungguhnya. Barangkali motivasi kita gak baik. Barangkali kelihatan di luar seolah-olah memuji, memuliakan Tuhan. Tapi dalamnya untuk mementingkan diri, mementingkan nama baik diri sendiri. Supaya dihargai, dipuji orang lain. Dan jangan-jangan mulut kita sepertinya memuji dekat dengan Tuhan. Hati kita jangan-jangan jauh sekali dari Tuhan. Sebagai komunitas gereja saudara, gereja juga bisa punya reputasi baik di hadapan manusia. Gedungnya misalnya bagus saudara, jumlah kehadirannya misalnya tinggi. Kalau dilihat angka kehadirannya wow, bisa jadi dia mega church. Dia juga bisa kelihatan semuanya bagus, fasilitasnya bagus, musik bagus, tata ibadah bagus, sistem yang ada di dalamnya bagus, multimedianya bagus, media sosial, Instagram, YouTube-nya bagus, viewers maupun subscribers-nya banyak, di Instagram followersnya banyak saudara, mungkin sudah sampai jutaan, semua tampak bagus. Tapi di hadapan Tuhan belum tentu. Realitasnya di balik itu semua, bagaimana kondisi kerohaniannya, bagaimana kondisi hati dari jemaat itu, hanya Tuhan yang tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat diri kita masing-masing, bagaimana keadaan realitas kita di hadapan Tuhan pada saat ini. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang baik.
Di luar baik, dalam juga baik saudara ya. Kalau saudara berkata, saya di luar setia pada Tuhan, dalam saya juga setia kok Pak. Saya juga bersungguh-sungguh, saya juga dekat sama Tuhan, bukan hanya tampak luar saja. Dalam saya juga dekat dengan Tuhan, puji Tuhan saudara. Saya mengucap syukur kalau saudara mengaminkan dan mengiyakan saudara dalam kondisi sebaik itu. Tapi kalau saudara dalam kondisi yang, iya nih, saya selama ini hanya berjuang untuk baik di luar. Di dalam saya udah aut-autan. Saya udah males doa, udah males baca Alkitab. Kalau diminta doa bisa ketiduran. Kalau nggak diajak ke gereja, aduh saya rasanya udah sama sekali nggak doa. Hubungan sama Tuhan rasanya udah jauh berkilo-kilometer. Cuma orang nggak tahu aja. Saudara, kalau ini kondisi kita, sangat penting kita belajar dari apa yang Tuhan mau katakan lewat firman-Nya pada pagi hari ini. Kalau kita dalam kondisi baik pun, firman Tuhan ini penting untuk mengingatkan kita terus menjaga diri, mawas diri dengan baik. Dan kalau kita bisa dapat berkat dari firman Tuhan ini, kita bisa jadi berkat untuk menguatkan saudara-saudara kita yang dalam kondisi yang mungkin relatif kurang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Sardis yang menjadi penerima surat dari pasal 3 ayat 1 sampai 6 yang tadi kita baca, kurang lebih kondisinya mirip seperti yang tadi saya ceritakan di awal. Tuhan Yesus berkata kepada jemaat Sardis, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara, ini gereja yang pekerjaannya banyak. Jadi Tuhan berkata, segala pekerjaanmu aku tahu. Dan segala pekerjaanmu itu membuat engkau dikatakan hidup. Jadi ini gereja yang aktif saudara. Memangnya ada gereja yang gak kelihatan hidup? Saudara, saya gak berani bilang ada atau enggak ya saudara, saya gak maha tahu. Tapi setidaknya dengan indera kita, panca indera, kita bisa nge-sense lah. Kita bisa sedikit ngerasa ini kayaknya gereja kurang hidup misalnya ya. Saya pernah datang ke satu gereja, saudara, gereja itu sebetulnya bukan dikata gereja sangat kecil. Enggak, gedungnya lumayan besar, tanahnya lumayan luas. Tapi waktu saya datang ke situ nggak bisa enggak, kalau saya ditanya, kamu rasa gereja ini cukup hidup gak? Saya rasa kurang hidup saudara. Kenapa? Karena waktu itu saya diundang hadir di persekutuan pemudanya. Acara khusus, acara Valentine. Valentine itu kan acara yang sebenarnya menjadi daya tarik yang bisa menarik banyak anak muda datang kan saudara ya. Dia juga udah publikasikan lewat WhatsApp, lewat Instagram. Saudara, waktu itu saya diundang datang. Acaranya dijadwalkan hari Sabtu jam 6 sore. Waktu saya datang, saya pasti datangnya kan setengah jam sampai 45 menit sebelumnya saya berusaha udah hadir di gereja itu. Waktu saya datang baru ada 2 orang di gereja itu. Yaitu pemimpin pujiannya dan petugas operator LCD saudara. Jadi yang mencet-mencetin slide lagu cuma 2 orang. Terus saya kira mungkin pemusiknya, singersnya nyusul kali ya, jemaatnya nyusul. Ditunggu sampai jam 6 tetap bertiga, saya dan 2 orang ini. Pemimpin pujian dan operator LCD itu. Lalu si pemimpin pujian bilang begini sama saya, Kak tunggu sebentar ya Kak, teman-teman kayaknya masih di jalan. Kita mulai agak telat ya, 6.30 udah. Saya bilang iya gak apa-apa. Ditunggu sampai 6.30, berapa orang yang kemudian datang? Gak ada saudara, cuma tetap bertiga, saya pemimpin pujian dan LCD operator. Akhirnya si pemimpin pujian bilang, Kak kita mulai aja ya Kak ya, takutnya nanti kita tunggu-tunggu kemalaman. Saya bilang iya, nanti sembari kita mulai barangkali ada yang datang. Saya bilang iya, akhirnya dia mulai. Sampai acara selesai kira-kira jam 8, berapa yang hadir? Tetap 3, saya pemimpin pujian dan operator LCD. Saudara hadir di gereja seperti itu, kita mana bisa berkata, oh ini gereja hidup banget ya. Enggak dong, kalau kita mau jujur bilang kayaknya kurang hidup nih gereja ya. Masa cuma 3 saudara, acara Valentine dia bawa coklat banyak mau bagi-bagi teman-temannya. Akhirnya dia bagi saya banyak, buat anaknya bapak ya, buat istrinya bapak. Oh iya makasih saya jadi bawa coklat banyak saudara. Nah saudara, ini Sardis enggak. Sardis ini pekerjaannya kelihatan banyak dan jempolan. Sampai di hadapan orang memang kelihatan hidup. Bahasa Inggris dari ayat ini bunyinya begini saudara ya. Dari NIV, New International Version, ayat 1b ini bunyinya, I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. Kamu punya reputasi being alive. Jadi saya tahu semua pekerjaan kamu membuat kamu punya reputasi being alive. Saudara, sebuah reputasi, sebuah nama baik yang terlihat hidup, biasanya lewat satu proses yang gak sebentar. Barangkali Sardis ini perjalanannya di awal waktu dia dirintis sampai dia punya reputasi baik itu, barangkali saudara, awal-awal dia sebenarnya baik, luar dalam baik.
Di depannya mungkin dia kerja sungguh-sungguh, dalamnya spiritualitasnya rohani juga baik. Tapi seiring berjalannya waktu, di hadapan manusia masih terlihat baik. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan katakan, but you are dead. Tapi kamu mati. Saudara, apa yang mati? Di dalamnya mati, saudara. Di balik layar yang tidak terlihat oleh mata manusia, itu yang mati. Tuhan tambahkan di ayat 2b, ayat berikutnya, Tuhan Yesus berkata, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudara, tidak ada satu pun dari pekerjaan banyak yang dikerjakan itu didapati sempurna. Barangkali Sardis di masa itu seperti mega church. Wow, mentereng keren jempolan. Tapi dari semua yang mentereng jempolan di hadapan manusia itu, Tuhan katakan gak ada satu pun didapati sempurna. Kata sempurna di sini tuh punya arti ini, saudara ya. Penuh, lengkap, komplit. Jadi penuh, lengkap, komplit. Nah, tidak sempurna di hadapan Tuhan di sini adalah dia tidak memenuhi standar atau kehendak Tuhan Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah dapat satu kiriman video singkat tentang anak-anak bocah-bocah usia kira-kira kelas 1-2 SD lomba lari. Ini kan bulan Agustus, nggak lama lagi kita akan ada 17-an, banyak lomba-lomba saudara ya. Ini video juga tentang anak-anak lomba 17-an lomba lari. Di luar negeri, di Paris lagi ada olimpiade, ada cabang lari juga, atletik saudara. Nah di video singkat itu anak-anak kecil bersiap-siap ya saudara. Mereka sudah bersiap-siap di ini saudara, di garis start. Jadi mereka udah siap-siap mau lari. Orang dewasa yang jadi wasitnya bilang begini, anak-anak, nanti waktu Bapak tiup fluid, go, lari ya. Oh, terus mereka bilang, siap Pak, siap. Wah, mereka kira-kira ada 10 anak, udah siap-siap di garis start. Udah siap-siap begini, ancang-ancang mau lari. Begitu si Bapak, orang dewasa, Bapak wasitnya tiup fluid, go, lari. Ada sekitar 10 anak saudara, 9 anak larinya ke depan, kenceng. 1 anak larinya ke belakang. Saya juga gak ngerti kenapa anak itu bisa salah arah. Mungkin dia gara-gara gugup, tiba-tiba waktu 9 temennya lari ke depan, dia lari ke belakang. Saudara, arahnya kan harusnya ke depan dong. Dia berlawanan arah. Secepat apapun dia lari, kalau pakai stopwatch misalnya diukur, yang lari ke belakang ini paling cepat misalnya. Kecepatannya melebihi 9-nya. Tetap gak bisa menang. Standarnya udah salah. Lari ke depan, dia lari ke belakang. Nah saudara, ini juga Sardis, bagaimanapun baiknya pekerjaan mereka di hadapan manusia. Kalau di hadapan Allah, udah gak memenuhi standar, udah salah. Maka Tuhan katakan, padahal engkau mati. Saudara, salah dan matinya mereka di hadapan Tuhan itu apa sih? Kalau kita lihat di ayat 4a saudara, Alkitab mencatat demikian. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Jadi rupanya saudara jemaat Sardis yang mungkin jumlahnya cukup banyak ini, ada beberapa orang. Beberapa itu artinya sedikit, segelintir. Mungkin hanya, mungkin gak nyampe 10 orang mungkin ya. Pokoknya jumlah sedikit, hanya beberapa orang saudara. Ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Tidak mencemarkan pakaiannya artinya dia tidak berkompromi dengan dosa. Tidak berkompromi dengan ketidakbenaran. Tidak berkompromi dengan kesesatan. Dengan segala bentuk kecemaran. Enggak, mereka jaga diri dengan baik. Sehingga pakaiannya digambarkan Tuhan tetap putih. Tetap tidak tercemar. Jaga kekudusan, jaga kesetiaan. Tapi ini hanya sedikit. Artinya apa saudara? Mayoritas. Kalau mau pakai prosentase. Barangkali ini cuma 1%. Tapi 99%-nya sudah mencemarkan pakaiannya. Saudara, mereka sudah berkompromi barangkali dengan dosa. Mereka barangkali sudah berkompromi dengan penyesatan. Dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Dengan segala hal yang gak benar. Dengan kehendak Tuhan mereka udah gak ikut. Kalau kita bandingkan jemaat Sardis dengan 6 jemaat yang lain yang juga terima surat peringatan atau surat nasihat ini, saudara, ada keunikan. Kalau kita baca baik-baik dari 7 jemaat itu saudara, jemaat Sardis ini adalah jemaat yang tidak disebutkan mengalami penganiayaan. Tidak mengalami kesusahan, tidak mengalami penyesatan, tidak mengalami tantangan atau serangan dari eksternal, dari pihak luar. Kenapa saudara? Kok yang lain mengalami banyak tantangan dari luar, mereka enggak? Karena mereka sudah mati.
Yang sudah mati ngapain musuh repot-repot ganggu mereka. Buang-buang tenaga aja. Di dalam diri mereka udah mati dengan sendirinya. Dan di dalamnya udah bobrok dengan sendirinya. Jadi yang gak usah diapa-apain oleh musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun demikian, meskipun kondisinya sudah sebobrok dan sehancur itu, Tuhan kita yang menjadi pemilik dari seluruh jemaat adalah Tuhan yang baik. The journey of grace, tema yang Bapak Ibu lihat di belakang, itu juga Tuhan berikan kepada jemaat Sardis. Perjalanan anugerah itu tidak Tuhan hentikan. Tuhan tetap melanjutkan dan mengizinkan anugerah belas kasihannya tercurah kepada jemaat Sardis. Maka dia memberikan nasihat penting di dalam surat yang singkat ini. Dia berkata bagaimana caranya jemaat yang sudah mati ini bisa mengalami awakening, kebangkitan, kebangunan dari spiritual deadness atau kematian rohaninya. Yang pertama kalau kita lihat ayat 2a, Tuhan Yesus berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa yang sudah hampir mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tersisa yang sudah hampir mati. Saudara yang kasih Tuhan, tadi saya sebutkan ada beberapa orang, segelintir orang yang masih setia di gereja itu. Dan Tuhan ingatkan, yang segelintir yang sedikit ini ayo kuatkan. Bangun, jangan sampai ikut-ikutan, akhirnya terperosok sekarat dan mati. Tapi kalian yang masih tersisa ini, bangun saling menguatkan. Juga jangan memandang rendah saudara-saudaramu yang saat ini lemah, yang saat ini kelihatannya sudah mati secara rohani. Kalian yang masih ada, bangunkan mereka juga, saling kuatkan. Supaya semua pelan-pelan, semua mengalami awakening dari spiritual deadness ini. Saudara, di seluruh gereja, di seluruh dunia ya. Saya memang gak sempat datang ke semua gereja seluruh dunia. Paling beberapa gereja yang pernah saya datangi. Enggak, saya tuh melihat setiap gereja hampir selalu loh ada segelintir orang yang minoritas ini yang tetap setia meskipun kondisi gerejanya dalam kondisi yang babak belur, yang dalam kondisi sudah merosot dan menurun. Saya pernah datang ke satu gereja saudara di luar Pulau Jawa. Gereja ini bukan gereja yang besar, tapi pernah satu waktu jumlah jemaatnya banyak. Saya dengar pernah tembus 100 orang, gereja kecil sebenarnya, dia cuma pakai ruko saudara ya. Tapi waktu saya datang ke gereja itu, ada kesedihan. Memang tidak separah yang 3 orang yang tadi saya ceritakan di awal. Tapi ini kebaktian umum, kebaktian umumnya cuma 1 kali. Di dalam kebaktian umum itu saya ingat-ingat yang hadir saya, pemimpin pujian, singer, 1 pemusik. Lalu kemudian waktu saya tengok ke belakang, yang betul-betul terhitung sebagai jemaat yang tidak melayani pada hari itu, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 orang. Kalau di total semuanya gak sampai 10 orang. Saudara, waktu saya hadir di sana dan saya tahu gereja itu pernah satu waktu jumlahnya banyak, hati sedih saudara ya. Aduh, gereja ini kok merosot sekali. Tetapi selesai ibadah, saya ngobrol dengan jemaat yang ada yang tidak banyak itu, ada satu penghiburan. Yaitu apa? Rupanya saya tahu di gereja itu jumlahnya karena sudah sedikit, pengurusnya juga sudah sedikit. Pengurusnya hanya hamba Tuhan, gembalanya dengan istrinya, dan 2 orang jemaat awam. Saudara, 2 jemaat awam ini yang waktu ngobrol dengan saya itu yang menyentuh hati saya. Mereka saya tanya, di tempat kamu ini kan banyak gereja lain yang mungkin lebih baik daripada gereja sekarang ini. Gak kepikiran pindah ke gereja-gereja itu? Enggak, katanya. Mereka tetap berkata, kami tetap terpanggil di tempat ini. Kami akan berjuang sekuat tenaga melayani di tempat ini. Ya, apa yang bisa kami lakukan sebaik-baiknya. Wah, saya beri jempol, saya beri dukungan dan saya mengencourage mereka. Itu sikap hati yang seharusnya. Jangan pindah gereja. Gereja-gereja lain sudah ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sana. Barangkali kamu minoritas, memang kondisi gak sangat baik. Tapi Tuhan tempatkan di sini, kamu bangun, kamu kuatkan. Ada Tuhan yang Maha Kuasa, Dia sanggup memakai kamu yang meski minoritas ini untuk mengalami awakening dari spiritual deadness ini. Yang kedua saudara, Tuhan ingatkan, ingatlah akan Injil, turutilah dan bertobatlah. Ayat 3a firman Allah berkata demikian. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Saudara, yang dimaksudkan dengan ingat adalah ingat akan Injil yang sudah ditaburkan, sudah diberitakan kepadamu sejak awal.
Satu gereja bisa berdiri karena ada Injil ditaburkan. Dan Injil itu menumbuhkan gereja itu menjadi sebuah jemaat. Saudara, Tuhan ingatkan supaya mereka mengingat pada berita Injil. Bagaimana mereka menerimanya waktu itu. Mereka ingat itu lagi. Dan bukan hanya diingat, turuti. Ayo turuti firman, berita Injil yang sudah disampaikan kepada kamu. Dan bertobat, berbalik. Kalau selama ini kamu fokusnya untuk diri kamu, untuk reputasi, untuk nama kamu. Bertobat. Hari ini setelah saya sudah ingat kembali Injil itu. Saya sudah turuti. Pertobatan itu ditandai dengan hati kita, fokus kita untuk Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah bisa jemaat yang sudah mati ini mengalami awakening atau bangkit lagi di hadapan Tuhan? Tentu bisa, saudara. Di dalam Lukas 15 kalau kita ingat, Tuhan Yesus pernah menceritakan tentang perumpamaan anak yang hilang. Saudara pasti ingat cerita itu ya. Ada satu bapak punya dua anak, anak yang bungsu pergi membawa warisan dari papanya mempoya-poya. Waktu hidupnya udah melarat susah, si anak bungsu itu akhirnya nyesal, bertobat dan dia pulang. Waktu dia pulang dia berbalik minta ampun pada papanya yang sudah terus menunggu kepulangan anaknya. Papanya ngomong begini di ayat 24 dari pasal 15 itu. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, waktu dia pergi, waktu dia menjauh dari Tuhan, dia mati. Satu tubuh yang mati itu tidak ada roh di dalam dirinya. Jemaat Tuhan yang mati itu tidak ada roh Allah di dalam dirinya. Tapi waktu dia berbalik kepada Allah, dia bertobat, dia mengakui segala dosa dan dia mau kembali minta Tuhan menjamah memulihkan dia. Roh Allah ada dalam diri dia bangkit kembali. Saudara, anak yang hilang itu waktu pulang, waktu dia bertobat, dikatakan oleh firman Tuhan, dia hidup kembali. Maka kita juga bisa mengalami hidup kembali ini kalau kita bertobat. Waktu kita ingat Injil, kita ingat salib Kristus. Sebentar lagi kita akan lakukan perjamuan kudus, saudara. Waktu kita makan roti dan minum anggur, kita mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kasih yang besar buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sesungguhnya kita semua sudah mati di hadapan Tuhan karena dosa kita. Tetapi karena kasihnya yang besar, dia datang untuk menebus setiap kita dan memberi hidup itu kepada kita. Membangkitkan kita dari kematian kekal. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada satu penulis yang bernama Bapak Sen Senjaya. Saya bukannya latah juga bukan gagap, saudara. Memang nama beliau Sen Senjaya begitu ya. Jadi bukan saya Sen Senjaya, bukan gitu ya. Dia memang namanya Sen Senjaya. Saudara, Pak Sen Senjaya ini hamba Tuhan yang saat ini melayani di luar negeri di Australia. Beliau menulis buku yang bagus, saudara. Saya tidak kenal beliau, beliau juga gak kenal saya nggak ada hubungan apa-apa dengan beliau. Tapi saya terberkati melalui bukunya. Dan saya mendorong Bapak Ibu yang senang baca atau yang masih kurang senang baca, kalau ter-encourage mau belajar baca buku rohani yang baik, salah satu buku saya rekomendasikan buku ini, saudara. Nah, saudara, di buku ini yang diberi judul Menghidupi Injil dan Menginjili Hidup, sekali lagi saya nggak ada hubungan apa-apa dengan penulis dan penerbit. Jadi Bapak Ibu mau baca nggak ada signifikansi apa-apa dengan saya. Tapi saya hanya mendorong supaya Bapak Ibu juga bisa dapat berkat. Intinya dari buku ini mengingatkan kalau kita sudah menerima Injil, Injil itu harus betul-betul kita hidupi. Dan sekali lagi, salah satu tanda utama Injil sudah hidup dalam diri kita adalah kita hidup, hati fokus kita tertuju pada Tuhan, bukan diri kita sendiri. Kita melayani orang mau menghargai, mau nggak menghargai, nggak jadi soal, bukan fokus. Kalau dapat penghargaan, dapat reputasi baik, itu bonus, bukan fokus. Tapi fokus kita adalah melakukan kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, firman Allah kemudian dilanjutkan dengan sebuah janji. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Pakaian putih yang dikenakan kepada kita menggambarkan pengudusan, penyucian, pembenaran diri kita dari seluruh dosa kita. Dan Tuhan berjanji akan memberikan anugerah hidup yang kekal di dalam kekekalan kelak. Dan surat ini ditutup dengan ayat 6, ayat yang sebenarnya juga menjadi penutup dari surat kepada 7 jemaat. Yang bunyinya demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, ini surat kepada 7 jemaat.
Angka 7 di dalam kitab Wahyu itu menggambarkan kesempurnaan atau kelengkapan. Jadi 7 gereja atau 7 jemaat ini menjadi simbol bahwa firman Allah ini bukan hanya disampaikan kepada masing-masing Sardis, Tiatira, bukan. Tetapi kondisi itu masing-masing memang ada kondisinya, tetapi ini adalah simbol kelengkapan kepada seluruh gereja Tuhan di segala abad dan tempat, termasuk di tempat kita pada saat ini. Dan firman Allah berkata, siapa bertelinga? Bapak Ibu yang di balkon, yang di bawah dengan saya, kita semua bertelinga. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, sebagai penutup, saya akan bagikan pengalaman saya yang lain. Kalau tadi saya cerita dapat kado PHP, saudara, sekarang saya akan tutup dengan kado yang manis, dengan kado yang istimewa, yang saya juga pernah dapat dari hidup saya, di dalam hidup saya, dari seseorang yang sangat istimewa juga, yaitu dari pacar saya, saudara, yang sekarang sudah jadi istri saya. Saudara, saya terima setiap kado dari pacar saya itu, semua kadonya istimewa. Gak pernah dia kasih kulit kacang ke saya, gak pernah, saudara. Yang kasih kulit kacang itu teman yang lain. Kenapa teman itu kasih kulit kacang kepada saya? Rupanya belakangan dia menjelaskan maksudnya. Dia bilang, saya suka kacangin orang, bukan hanya dia. Banyak orang saya kacangin itu cuekin, saudara ya. Jadi kalau saya lagi ngerjain sesuatu, ada yang manggil, Hendra, saya nggak jawab. Nah saudara, begitu saya refleksikan, saya itu punya kelemahan multitasking. Saya nggak bisa multitasking, saudara ya. Jadi kalau lagi fokus kerjaan sesuatu, dipanggil-panggil, panggilannya itu seperti nggak kedengeran oleh saya, saudara. Karena nggak bisa pecah fokus. Nah buat teman-teman saya tuh kelihatan sombong, suka nyuekin orang. Jadi teman saya sengaja ngasih kado kulit kacang untuk nyadarin saya. Kamu tuh begitu tuh, suka ngacangin orang. Wah, saya jadi sadar ya. Jadi harus lebih peka, lebih peduli juga pada sekitar, bukan hanya fokus kepada diri sendiri. Saudara, saya dengan pacar saya, dengan istri saya, gak pernah ada saling kacang-kacangan, saudara ya, karena namanya pacar kan istimewa. Pasti kami komunikasi intens, pasti kami menjaga keakraban. Kalau ada masalah selesaikan baik-baik. Cinta kasih di antara kami makin mendalam, makanya bisa berlanjut sampai kami menikah sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena hubungan mendalam, akrab, jadi saling kenal. Saya tahu apa yang dia mau, dia tahu apa yang saya mau, saya tahu apa yang dia nggak suka, dia tahu apa yang saya nggak suka. Sehingga waktu kasih kado pun, kertas kadonya bisa pilih yang dia suka. Saya juga begitu melakukan pada dia. Dan isi kadonya yang terutama, itu juga pasti kita berusaha kasih yang dia suka dong. Warnanya apa, kita akan kasih warna yang dia suka. Bentuknya apa, kita akan kasih bentuk yang dia suka. Yang lagi dia butuh apa, kita akan kasih itu. Saudara, hubungan kita sama Tuhan waktu kita mau kasih kado kepada Tuhan, kita tentu mau kasih apa yang Tuhan suka. Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan suka? Kalau hubungan kita sama Tuhan jauh. Bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki? Kalau kita suka kacangin Tuhan. Jangan-jangan waktu kita kasih kulit kacang, bukan karena Tuhan ngacangin kita, Tuhan gak pernah mengacangi umatnya. Tapi kita yang udah ngacangin Tuhan, kita kasih kulit kacang lagi kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, saya tuh pernah melayani di beberapa gereja dalam praktek pelayanan saya. Dan saya jumpai satu fenomena seperti ini, saudara. Cukup banyak aktivis di gereja, semangat aktivitas. Kalau diajak melakukan aktivitas, semangat. Kita mau bikin proyek ini, semangat. Kita mau survei, cari lokasi retreat, semangat. Kita mau pergi melakukan pelayanan ke panti asuhan, semangat. Kita mau kebaktian Padang, semangat. Panitia ini, panitia itu, Natal, HUT, semangat. Tapi cukup banyak saya perhatikan waktu diajak melakukan disiplin rohani, hal-hal yang penting untuk menumbuhkan spiritualitas, berat kakinya. Waktu diajak persekutuan doa misalnya, rasanya berat. Saya nggak tahu jumlah persekutuan doa yang hadir di gereja Bapak Ibu berapa banyak. Tapi di beberapa gereja yang pernah saya datangi, persentasenya kecil. 10-20% dari keseluruhan jemaat. Saya encourage Bapak Ibu, di balik layar memang hanya Tuhan yang tahu. Kalau kita aktif dengan semua yang di depan layar, tapi di balik layar, waktu kita sendiri sama Tuhan, waktu kita berdoa privately dengan Tuhan, itu kita berat, kita males. Saya khawatir jangan-jangan kita mirip jemaat Sardis. Hanya baik di luar, dalamnya kita jangan-jangan mati. Maka dari itu saudara, hari ini kalau kita dengarkan firman Tuhan berbicara, mengingatkan, menasihati kita, mari kita lakukan. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih ada pada diri. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan perkataan Roh. Turutilah dan bertobatlah. Mulai hari ini Bapak Ibu pulang,
bukan hanya aktif di depan orang, di depan gereja. Tapi waktu di kamar Bapak Ibu sendiri, waktu kita semua di tempat kita yang gak ada orang lain, kita mau tetap jaga kedekatan dengan Tuhan. Kita mau tetap giat, tekun, rindu berdoa dan baca firman-Nya. Sehingga spiritualitas kita mengalami awakening. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang padamu membawa segala keberadaan kami. Engkau yang paling tahu sampai kedalaman hati kami, sampai di balik layar diri kami yang tersembunyi. Bagaimana keadaan kami, Engkau yang tahu. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami mungkin sudah jauh dari Tuhan. Kami sudah rasa kering, lesu secara rohani. Doa ketiduran, doa males-malesan, doa gak ada semangat. Oh Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami mohon Kau jamah kami, bangunkan kami dari kelesuan kami. Bangkitkan dan kuatkan kami semua Tuhan. Dan tolong kami untuk mengingat kasih-Mu, firman-Mu, dan menurutinya. Dan tolong kami untuk sungguh-sungguh bertobat. Sehingga kami semua boleh mengalami awakening from our spiritual deadness. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati.